Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini setelah 2 bulan lebih kita tidak berjamaah di masjid. Hari ini kita mulai berjamaah. Hari Jumat ini kita mulai melaksanakan sholat Jumat di masjid. Setelah 10 kali pertemuan, 10 kali sholat Jumat, masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka hari ini kita mulai. Karena di beberapa daerah juga sudah menerapkan tatanan baru yang disebut dengan new norma, ya, maka di masjid kita juga akan kita laksanakan berjamaah. Namun dalam pelaksanaannya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap jamaah yang datang ke masjid ini diharuskan pertama memakai masker. Yang kedua, jamaah yang datang ke masjid agar ambil wudhu di rumahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, jamaah diharapkan membawa sajadahnya masing-masing. Kemudian sampai di sini cuci tangan yang bersih, di mana panitia atau DKM sudah menyiapkan alat cuci tangan. Kemudian kita menerapkan satu pintu. Jadi kita menerapkan dalam satu pintu. Di sini semua jamaah masuk dari pintu sini. Yang suhu tubuhnya melebihi dari 38 derajat Celcius, kami sarankan untuk kembali pulang ke rumahnya dan sholat di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Kemudian bagi yang tidak membawa masker, meskipun kami sudah berharap supaya dibawa masker, panitia sudah menyiapkan masker untuk dibagikan kepada jamaah yang kebetulan tidak membawanya. Ya, mudah-mudahan sholat Jumat kita hari pertama ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa berlanjut terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Social distancing maupun yang lainnya, terutama adalah menjaga jarak tubuh kita. Dimohon sekali lagi, ini adalah di tengah-tengahnya dan kosong diisi oleh bapak-bapak sekalian. Kurang lebih 1 meter jarak kita untuk melakukan social distancing dan physical distancing ini. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahusukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasuli fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita masih dalam situasi pandemi virus corona. Jutaan orang seluruh dunia yang positif corona. Update terakhir mencapai angka 6,5 juta orang. Di Indonesia mencapai 28.818 orang positif corona. Dalam waktu yang relatif singkat, ratusan ribu korban meninggal dunia akibat virus corona. Di Indonesia, korban meninggal mencapai 1.721 orang. Begitulah dahsyatnya virus corona. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kita harus jaga diri. Allah berfirman, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dalam kaidah fikih atau kaidah usul fiqh menyebutkan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. COVID-19 ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Di antaranya, dalam waktu 2-3 bulan terakhir ini, sudah ada sekitar 3 juta orang pekerja di Indonesia yang di PHK dan dirumahkan tanpa digaji. Angka ini akan bertambah terus jika kasus corona belum berhenti. Pengangguran yang banyak akan tambah banyak. Pandemi corona ini juga berdampak pada pola dan cara kita beribadah. Seperti sholat berjamaah di masjid dirubah menjadi sholat di rumah. Lebih kurang 2 bulan kita mengalami hal tersebut. Sholat zuhur, kemudian sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ada 10 kali Jumat kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Sholat Id yang biasanya dilakukan di masjid atau di lapangan, tahun ini dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah haji yang biasa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci tahun ini. Dan sebagainya, banyak dampak lainnya dari virus corona ini. Alhamdulillah, mulai pekan ini, di beberapa daerah sudah diberlakukan suatu pola kehidupan baru atau bersiap-siap menyambut tatanan baru yang disebut dengan new normal, termasuk dalam hal beribadah. Kita kembali berjamaah di masjid. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat di masjid, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya, jamaah yang akan hadir di masjid, baik di masjid ini maupun di masjid lainnya,
Pertama, harus memakai masker. Yang kedua, jamaah agar membawa sejadah masing-masing dari rumah. Ketiga, disarankan jamaah supaya beruduk di rumahnya masing-masing. Keempat, cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir. Kelima, sampai di masjid, ambil posisi jarak yang aman. Jaga jarak, dalam istilahnya disebut dengan physical distancing. Kemudian tidak berjabat tangan satu sama lain. Dan selesai sholat, keluar masjid, jangan desak-desakan. Itulah upaya yang dapat kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan kita. Bagi jemaah yang sakit, dianjurkan tidak sholat di masjid tetapi sholat di kediamannya masing-masing. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Semua itu tidak ada yang sia-sia. Orang beriman akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Melainkan ada hikmah dan tujuan di balik itu semua. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dengan kasus corona, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Pertama, dengan adanya virus corona dan adanya ketentuan dalam protokol kesehatan, menjadikan kita lebih memperhatikan kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Untuk mencegah semakin merajalelanya penyebaran virus corona, para dokter di seluruh dunia menghimbau agar selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, dan lingkungan sekitar. Ini penting sekali. Dengan hidup bersih, badan akan selalu sehat, tempat tinggal menjadi nyaman, dan lingkungan menjadi steril dari virus yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Dalam Islam, hidup bersih itu sangat ditekankan. Bahkan dikatakan kebersihan adalah sebahagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Dan yang lebih penting lagi, di akhirat, orang yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang selalu menjaga kebersihan baik lahir maupun batin. Di mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Al-Islamu nazifun. Islam itu adalah agama yang bersih. Fatanazzafu. Maka hendaklah kalian menjaga kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Maka sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, hubungan dalam keluarga makin akrab dan menyatu dalam kebersamaan. Saudara, sebelum adanya kasus corona, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga komunikasi dengan keluarga, baik itu dengan pasangan suami istri maupun orang tua dengan anak-anaknya, mungkin renggang. Tetapi setelah adanya COVID, orang tua yang bijak betul-betul memanfaatkan kebersamaan dalam keluarga selama penyebaran virus corona ini. Nikmatilah suasana keakraban bersama keluarga, karena bagi kita keluarga adalah segala-galanya. Mungkin selama ini karena kesibukan mencari nafkah menyebabkan kurangnya keakraban dan komunikasi. Sekaranglah saatnya kita betul-betul mengakrabkan diri dengan keluarga masing-masing. Mari kita manfaatkan momen-momen penting bersama keluarga seperti sekarang ini. Demikianlah khutbah yang pendek ini, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita berdoa, semoga Allah segera menghentikan penyebaran virus corona di lingkungan kita, di negara kita, dan di negara-negara yang lainnya yang ada di dunia. Sehingga kita bisa beribadah kembali secara normal dan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Nah ini yang namanya Pak Yaya ini siaran langsung nih.